Om Swastiastu. Ya. Perkenalkan, saya Petura Medhawa Paramana Putra dengan NIM 200030444. Di sini saya akan melanjutkan wawancara saya kepada Guru Mangku. Ya, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan apa itu tradisi ngerobok? Kalau tradisi ngerobok itu pada dasarnya adalah sudah ada dari dulu, yang mana karena kita di wilayah Perobokan ini wilayahnya lebih banyak pekarya. Nah, makanya tradisi itu sudah ada sejak dulu, di mana para penduduknya menggantungkan kehidupannya di bertani. Nah, ini pada saat mereka bekerja di sawah ada yang namanya subak. Itu yang dititik beratkan adalah pengairan persawahan. Nah, makanya dititik beratkan ngerobok ini adalah tradisi yang mana hubungan manusia dengan alam itu memperbaiki saluran air menuju persawahan para petani pada zaman dahulu. Nah, itu garis besarnya tradisi ngerobok itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejak kapan tradisi ini ada di desa Kerobokan? Seperti saya katakan tadi, artinya si tradisi ini sudah ada sejak dahulu tetua-tetua kita yang ada di Kerobokan. Nah, lama-kelamaan karena wilayah Kerobokan itu sudah banyak pembangunan dan lain sebagainya, mungkin generasi sekarang itu melupakan tradisi tersebut. Nah, makanya Jero Bendeso adat membangkitkan tradisi itu sejak tahun 2018 ya, 2018 ini dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya disebut itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan tradisi ngerobok ini dilaksanakan? Apakah ngerobok ini dilaksanakan sesuai rahina tertentu? Tradisi ngerobok ini biasanya dilaksanakan dekat-dekat Pujo Wali ya. Kan namanya itu Odalan di Puro Deso Lankuseh, yang mana rentetan daripada tradisi ngerobok ini yang dikaitkan dengan Trihita karena itu hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Nah, di mana pada saat ngerobok itu hubungan manusia dengan alam dengan memelihara saluran perairan, saluran irigasi itu supaya bagus mengalir ke sawah masing-masing petani dan menjaga pelestarian alam ini dengan perairan, memelihara perairan itu supaya bagus. Ini diperlukan dengan bergotong royong. Nah, inilah hubungan manusia dengan manusianya. Nah, setelah mereka melakukan tradisi itu, gotong royong, memperbaiki saluran air, subak dan masyarakat itu, setelah itu mereka akan sembahyang di Puro Deso Lankuseh. Nah, inilah yang dinamanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Mereka berterima kasih dengan mengaturkan sesajen dan terus lalu sembahyang lunas kita itu batara lorin Deso Lankuseh pada saat itu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah dasar sastra atau lontar yang menyebutkan tradisi ngerobok? Bagaimana bunyi dan terjemahannya? Kalau dasar lontarnya mungkin secara spesifik tidak ada ya. Tapi dengan implementasi lontar-lontar yang ada di Bali itu dan lontar-lontar khususnya yang ada di Kerobokan, nah inilah yang diimplementasikan oleh masyarakat dengan memelihara ya yang namanya saluran irigasi itu, di mana saluran irigasi itu adalah sumber kehidupan yang intinya itulah air. Nah, itulah maka dari itu, kalau kita lihat dari kutipan-kutipan lontarnya itu seperti di lontar Kusumo Dewa itu bunyinya yatnyo ringkoyo pinaka pengurit tan hano toyo tan hano urit. Nah,
persembahan suci itu adalah air. Tidak ada air, tidak ada kan kehidupan. Nah mungkin seperti itu. Lontar yang kedua adalah lontar agama Tirta. Nah Tirta puniki Tirta ini adalah identik dengan air ya. Tirta punika pinaka sariling amerta. Dan itu ya isi lontarnya sarining amerta. Sane nyidayang nuciam sakalo lang niskalo. Nah inilah yang dinamakan air suci. Itu adalah pembersihan saluran air itu ada memelihara yang namanya air. Dan air suci ini akan dipakai untuk kehidupan. Kalau tidak ada air tidak akan ada kehidupan. Ya, seperti itu. Dan ada lontar-lontar lainnya, lontar Aji Gurnita itu tentang pemeliharaan, keharmonisan alam dan manusia, kan seperti itu ya. Nah mungkin kesimpulannya, meski tidak ada lontar yang menyebutkan secara spesifik, tapi implementasinya itu yang dilaksanakan oleh untuk kerobokan itu melestarikan alam, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Nah termasuk yang di dalam Trihita Tadana tersebut. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada bisama khusus terkait pelaksanaan ngerobok? Kalau bisama khusus mungkin tidak ada ya. Karena kita tidak pernah menanyakan kepada pengisi kita yang sudah kita wariskan seperti sekarang ini. Nah mungkin bisamo itu bisa dikaitkan dengan kesepakatan antara kalian sama warganya, Bandeso dengan warganya, dan adanya kesepakatan ini yang menjadikan dasar pelaksanaan ngerobok tersebut. Nah kalau bisamo mungkin secara implisit udah ada. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini bagaimana tahapan atau rangkaian acara dalam tradisi ngerobok? Nah tahapan itu kalau dulu ini, kalau zaman dahulu pendahulu kita itu seperti saya bilang tadi, artinya mereka melakukan gotong royong, pembersihan saluran air yang menuju persawah masing-masing, irigasi yang disebut dengan subah. Nah mereka bergotong royong, setelah bergotong royong mereka melakukan ritual keagamaannya di Pura Desa dengan mengaturkan pejati dan lain sebagainya seadanya, semampunya untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Ida Batara-Batari yang melinggali desa Pusah, terutama Ida Batara Wisnu ke Dewani Air, Dewani Koyo. Nah menawi itu rentetan apa itu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa pembedaan ngerobok dari tradisi lain seperti ngerebong yang ada di Kesiman? Nah kalau perbedaannya itu jelas berbeda. Kalau ngerobok itu adalah rentetan pelaksanaan masyarakat untuk menjaga saluran air dan menitip beratkan ke hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dengan Tuhannya. Adalah Trihita Tadana menitip beratkan pada pemeliharaan kelestarian alam. Nah kalau ngerebong ini yang dilaksanakan di Kesiman itu merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja. Perbedaannya yang jelas, kalau tradisi ngerobok itu rentetannya ada di persawahan, menjaga saluran irigasi, itu baru terakhir mereka ritualnya di Pura Desa dengan mengaturkan sembah bakti. Nah kalau ngerebong ini semua dilaksanakan di Pura Bijabo Pura, itu dengan perauhan, dengan melibatkan orang-orang suci, orang-orang yang sudah dibersihkan ataukah dibentan. Nah itu saja yang boleh melakukan tradisi tersebut. Nah itu bedanya.
Oke, sekian pertanyaan dari saya. Saya tutup dengan Parma Santi. Oh, Santi.